Oke baik, kali ini kita ngomongin tentang, pemrograman web ya, pemrograman web lanjut. Nah, eee, bisa dilihat di layar kita mau ngomongin tentang framework web ya, yang mungkin masih banyak yang menggunakan, yaitu ada React, ada Angular, dan ada Vue, dan semuanya, basic adalah JS ya. Jadi kalau kita sudah familiar dengan JavaScript, maka semua ini terlihat kita akan mudah untuk membacanya, membaca alurnya, dan integrasi sistem komputer. Jadi tema kali ini adalah pertama pengenalan dulu. Jadi ada framework-framework yang banyak yang pakai juga, dan termasuk React itu didevelop oleh Facebook gitu ya. Mereka membuat sebuah framework sendiri. Oke, bisa dilihat jadi poin-poin pentingnya adalah framework seperti React, Angular, dan Vue hanya dilihat sebagai alat untuk membangun tampilan. Ya dulu seperti itu ya. Nah, sekarang adalah tren utamanya sebagai AI driven software development. Jadi menguasai framework bukan lagi soal membuat tombol, membuat sebuah layout dan lain-lain, tapi kita akan mengintegrasikan AI assistant dan code generator ke dalam workflow pengembangan untuk efisiensi. Jadi dalam bekerja, dalam ngoding kita juga harus berlatih tentang environment yang kita butuhkan gitu ya. Kita harus membuat pekerjaan kita itu lebih mudah, lebih cepat, dan kita harus memikirkan apa yang sebaiknya kita kuasai. Karena beda ya, kalau zaman dulu murni memang kita code, kita eh, baca alur secara detail dan melihat contoh yang sudah berjalan, lalu kita implementasikan ke tugas kita kayak gimana itu. Kalau sekarang enggak, kita lebih kuat pada arsitekturnya. Oke, untuk workflow-nya di dalam pengembangan itu saya akan memberi contoh simpelnya saja. Nah, sekarang contohnya adalah misalnya teman-teman semuanya memiliki akun hosting gitu misalnya. Nah, hosting di penyedia-penyedia hosting itu banyak sekali, misalnya ada config seperti ini, kita bikin akun FTP. FTP itu untuk meremote file atau meremote directory pada hosting kita. Nah, setelah kita punya FTP account, maka kita mengkoneksikan server hosting ini dengan komputer atau laptop kita, contoh Windows ya, menggunakan rclone gitu ya. Contoh rclone. Nah, seperti ini. Ini kita bisa menginstalnya di Windows. Lalu setelah itu kita bisa uh, memulai konfigurasi untuk rclone-nya seperti ini. Contohnya paling bawah ini ya, create kayak gini ya. Nanti kalau sudah selesai dan berhasil, kita masukkan juga username dan passwordnya di command line ini. Kalau sudah berhasil, maka dia akan muncul di sini. Nah, jadi drive kita itu tidak hanya lokal, tapi ada tambahan satu yaitu FTP kita misalnya. Nah, jadi kalau kita buka, nah ini adalah directory yang ada di public HTML. Gitu ya. Jadi contohnya adalah kita buka indeksnya dulu. Isinya apa kemarin saya agak lupa juga. Nah, misalnya Echo Andri Triyono gitu ya. Nah, maka kalau kita buka di webnya itu adalah domainnya adalah ini ya, waktu kita sewa. Nah, muncul di sini Andri Triyono gitu ya. Kalau sudah kita buktikan seperti ini, berarti benar-benar tersambung dan kita benar-benar tahu ini adalah public HTML. Sekarang kita mau ngoding di dalam folder name saya, yaitu 11111 gitu misalnya.
Nah, kenapa kita harus meremotnya seperti ini? Mungkin banyak tool lain juga yang bisa mount drive atau map network gitu. Tapi ini ada salah satu contoh yang paling simpel, kenapa kita harus menambahkan drive di sini, itu karena contoh saya menggunakan anti gravity dari Google ya ini. Saya bisa open folder, jadi bukan open file coding, open file pas di Gemini misalnya kita hasilnya apa kita kembalikan ke file ini terus atau open filenya di sini kita ubah gitu. Itu enggak kayak gitu. Jadi bedanya kalau kita pakai rclone itu bisa menambah drive dan bisa kita open drive-nya atau open folder. Nah, di sini dia menjadi workspace-nya di anti gravity. Oke, saya geser dulu. Sebentar, saya cek dulu. Oke, aman ya. Nah, di sini saya bisa open folder. Folder saya 5 kali ini. Ini saya new folder lagi, misalnya PWL ya, pemrograman web lanjut. Di dalamnya saya mau new file React. Oh sorry. Index.php. Nah, di sini. Nanti saya coding di sini. Echo di dalam folder pwl, titik koma jangan lupa saya save, lalu di web kita ini saya karena dalam folder jadi kasih slash 5 kali enter. Oke, lalu di dalam folder pwl enter. Nah, di dalam folder pwl muncul ya, jadi codingannya adalah ini. Nah, misalnya nih kalau directory seperti ini, kita menggunakan workspace seperti ini, kalau kita menggunakan AI agent seperti ini, maka dia juga akan mempelajari semua file di dalam directory di sini. Jadi kalau kita menambah menu apa dan ternyata itu ada hubungannya dengan file lain, maka dia tahu, AI agentnya tahu. Jadi dia akan mengubah file lain juga. Tapi tentu dengan seizin kita klik accept saja selesai. Gitu ya. Nah sekarang misalnya buatkan saya contoh code menggunakan React. Jangan install apapun pakai CDN. Kamu boleh pakai CDN gitu. Nah, jadi kita environment-nya nggak perlu install, library nggak perlu install, tapi pakai library yang online gitu. Kita bawa library dari luar. Kita bisa tunggu. Nah, jadi gini ya. Oh, masih bisa. Saya hanya untuk memunculkan kamera saja di sini. Jadi Google Meet-nya tidak ada penontonnya gitu. Oke, update index ya. Nah, jadi rclone tadi mount di sini di folder explorer ini ya. Ini adalah jembatan laptop kita dengan hosting. Hal yang sama juga bisa dilakukan jika server kita itu contohnya VPS atau kita punya server Linux atau server apapun di luar sana secara online gitu ya. Maka kalau server kita malah enak, kita bisa menambahkan SSH di situ
lalu membuat akun SSH-nya apa, sesuai password root-nya juga sepertinya. Lalu kita bisa tambahkan config, lalu muncul di Windows Explorer kita, jadi drive baru. Nah, di sini sudah ya. Ini kita accept change. Nah, di sini kan ada React Development JS gitu, jadi kita pakainya JDM saja. Tapi kalau untuk development benar-benar kita harus menginstal ya, nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gini nanti terlalu berat. Nah, ini adalah codingannya pakai script ya. Seperti saya bilang tadi ya, pakai basicnya adalah script atau JavaScript. Nah, ini kita save, lalu kita coba akses, reload. Nah, React ya. Jadi kalau kita kurangi, kita tambah reset. Nah, ini adalah model code React kalau kita pakai React gitu ya. Frameworknya seperti ini. Sekarang update lagi, coba pakai Vue. Nah, jadi memang gaya ngoding kita sekarang lebih kebanyakan pakai AI tentunya, tapi tentu kita harus tahu alurnya, tahu kita lagi ngoding apa nih, indeks. Oh bener-bener indeks itu efeknya kemana, efeknya di tampilan apa, dan kita tuh mengerjakan tugas apa gitu, menambahkan menu apa. Kita memang harus tahu alurnya, tarik data yang dari mana kayak gitu ya. Tapi kalau AI agent ini akhirnya dia membantu untuk menulis kodenya gitu. Jadi kita save saja, ini pakai Vue ya, CDN-nya nih ada ya, Vue global.js. Nah, codingan seperti ini, hampir mirip ya, memang basicnya juga JavaScript juga. Jadi kita reload. Nah, ini hasil dari kalau pakai Vue. Sebenarnya ini tampilan yang sama tapi struktur kodenya beda gitu ya, karena frameworknya beda antara React dan Vue. Oke, di sini kita bisa coba-coba apapun, misalnya contoh ya, buatkan file koneksi ke DB MySQL, lalu file itu include di index. Nah, nanti dia itu bisa membuat file baru, jadi tidak hanya mengupdate code kita. Oke, nah dia membuat file baru kan, namanya koneksi.php. Ini koneksi.php, dia nambah baru kayak gitu ya. Jadi environment kita untuk ngoding itu memang harus kita perhatikan dan berubah, tidak seperti dulu lagi. Jadi kita lebih ke orkestrator, bukan menulis kode per baris lagi seperti zaman dulu, dan enggak. Kita pakai AI agent. Oke, apa lagi nih? Ini tadi poin untuk ini ya. Jadi harapan saya bagi yang masih kopas kode, lalu paste di file codingan kita, itu sebaiknya kita main pakai remote ya, pakai remote, pakai airclone, langsung kita bisa open folder di anti gravity atau di VS Code gitu ya. Tapi saya mencoba, kalau saya coba pakai AI agentnya itu dari Gemini, ternyata di anti gravity itu lebih cepat dia responnya daripada di VS Code. Mungkin karena anti gravity itu yang punya Google, Gemini yang punya Google juga, jadi dia lebih cepat, mungkin ya, mungkin. Oke, pentingnya API first ya, dan middleware dalam integrasi. Sekarang coding biasa itu sudah ndak banyak diperlukan, malah yang diperlukan itu kita sangat memahami apa itu API. Gih. Gih. Minggu depan Pak.
Jadi API itu kalau zaman dulu kita sering pakai API karena kita ingin menarik data dari luar atau kita mengirim parameter atau mengirim data dari luar, nanti responnya apa diolah di sana, hasilnya kembali ke aplikasi kita. Seperti API untuk ongkir, karena kita mengirimkan parameter asal dan tujuan, maka menghasilkan ongkosnya. Atau API perbankan, bukan perbankan lah ya, misalnya payment gateway, atau API BMKG misalnya di web kita ingin menampilkan cuaca hari ini. Tapi sekarang kan tidak hanya itu, API itu digunakan untuk lokal aplikasi kita juga, karena aplikasi kita bisa saja tidak hanya satu framework atau tidak hanya satu directory project gitu ya istilahnya. Bisa aja beberapa saya butuh menggunakan Node.js, padahal aplikasi saya pakai PHP. Ada perlu Python, file-file untuk mesin, untuk data training, mesin learning kayak itu kan pakai Python ya. Jadi ada Python, maka saya dari PHP saya untuk memanggil mesin Python itu kan pakai API, itu juga bisa. Padahal masih lokal, tidak masalah gitu. API itu sekarang penting sekali, kita harus paham API request, API responnya seperti apa, apakah JSON, lalu JSON itu dalamnya array biasa atau array bertingkat gitu. Kalau kita paham itu, maka responnya seperti apa kita bisa mengatur. Kalau hanya satu baris dengan ada labelnya array biasa gitu. Tapi kalau bertingkat, nah itu harus bagaimana, itu memang penting. Dan middleware itu lebih ke mengelola data request gitu ya. Jadi ada backend yang berhubungan dengan database, lalu ada tampilan yang berhubungan dengan user. Nah, tengah-tengahnya ini adalah middleware. Dan middleware itu bisa dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang lain jika aplikasinya berkembang ya. Jadi ada fungsi untuk memanggil data ini sudah ada di middleware, maka kita tinggal panggil saja dari tampilan ini gitu. Tidak perlu mengcoding sendiri lagi, dan kita mengaturnya lebih terstruktur yaitu di middleware gitu. Sebenarnya sama juga kalau kita ngaturnya di coding tampilan kita juga bisa. Tapi kalau middleware itu lebih dokumentasinya lebih enak, lebih teratur, lebih terstruktur gitu. Semua request dan respon itu melewati middleware itu. Kayak gitu. Lalu ada menghadapi realita dan gap di lapangan. Ya, kita tidak terpaku pada teknologi lama ya, kita harus banyak berlatih. Seharusnya kalau zaman dulu itu ngoding satu project web apps gitu, mungkin itu menjadi tugas besar ya, berbulan-bulan baru selesai satu project. Sekarang adanya AI agent atau Gemini seperti ini, tools-toolsnya sudah enak banget, apalagi kalau kita itu bisa meremote SSH, kalau servernya VPS Linux gitu ya. Kita bisa remote SSH di sini, di terminal ini. Maka dia juga bisa memberikan command line di sini nanti untuk memerintah server kita, ya, meremote server kita secara command line, bukan coding. Lebih enak sekarang, jadi kalau satu bulan aja harusnya kita bisa menyelesaikan project itu ada 4-5 project gitu. Jadi adanya AI itu bukan ini, tapi kita membuatnya lebih banyak berlatih. Ya, adanya AI itu gitu ya. Oke, lalu uh, ada generative engine optimization. Ya. Jadi kalau dulu ada, kita kalau punya web biar kita pack ranknya bagus, itu kita ngomongin tentang search engine optimization gitu. SEO ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang itu kita harus lebih kuat di apa namanya, di AI optimization gitu. Jadi kalau konten web itu tidak hanya SEO tapi AI friendly agar bisa ditemukan oleh mesin pencari berbasis AI generative engine.
Jadi kalau saya punya web gitu, saya cek akses lognya, itu setiap detik ya, ada yang mengakses. Nah, pihak yang mengakses itu saya baca itu ada Gemini, terus ada OpenAI bot, ada Amazon, terus ada perusahaan-perusahaan AI itu mengakses setiap detik ke web kita. Mereka selalu mengambil berita kita. Mereka berharap ada berita baru gitu, diambil. Maka efeknya nanti, kalau misalnya Gemini itu sudah mengindeks web saya, sudah setiap detik mengakses web saya secara diam-diam gitu ya, mengambil beritanya. Nanti kalau ada orang nanya lewat Gemini, mereka bisa, Gemininya bisa menjawab berdasarkan web kita gitu. Berdasarkan keterangan web kita. Makanya itu bagus sekali untuk namanya toko online gitu ya, toko online dan lain-lain itu penting banget. Gimana PR kita sekarang tuh gimana caranya AI, Gemini, ChatGPT itu bisa menjawab dan merekomendasikan web kita atau apa yang kita miliki gitu. Karena kita jualan gitu. Bukan lagi kita ngomongin tentang PageRank di Google. Jadi targetnya adalah biarkan AI itu menarik data kita semakin banyak ya. Data kita artinya data di web kita ya. Jadi kita harus memperhatikan URL-nya biar enggak error gimana kayak gitu. Biar mereka lancar mengambil data, nanti pengetahuannya Gemini akan terpengaruh sama keterangan kita. Kayak gitu. Nah, budaya kerja dan kesiapan teknologi. Web developer bukan hanya soal coding, tapi juga soal adaptasi budaya kerja berbasis data dan komunikasi digital yang efektif. Nah, memang kita harus adaptasi termasuk tadi workflow dan environment kita bekerja dalam ngoding, itu kita sudah harus sering-sering kita akrab dengan namanya remote, bisa SSH, FTP, FTP, apapun itu ya, mode remote gimana kita harus paham. Setelah kita remote, kita berarti bisa membaca file-filenya. Nah, paling nyaman adalah kita mount di drive kita. Nah, setelah itu kita bisa open folder, lalu kita bisa AI agent-nya bekerja di situ, membantu kita gitu ya. Dia tidak hanya mengupdate halaman yang kita buka, tapi halaman yang lain kalau perlu diupdate maka dia akan update, tapi tentu akan menunggu konfirmasi dari kita untuk merubah kodenya. Ya, budaya itu memang mau ndak mau harus kita kenali zaman sekarang, harus kita pakai. Kita tidak lagi debat masalah vibe code, ya, vibe coding atau tidak, menulis coding yang per baris seperti saya mungkin programmer zaman dulu gitu ya, atau sekarang pakai AI, sudah tidak ada debat lagi. Yang penting kita sering berlatih dan sering belajar ya. Tentu apa yang kita perintahkan di AI agent itu beda kalau kita menguasai kemungkinan web kita dihack itu seperti apa. Tentu kalau misalnya kita punya pengalaman hacking juga sama yang enggak, itu pasti promptnya beda, pasti antisipasinya beda gitu. Jadi ya memang kita harus banyak-banyak berlatih. Oke, mungkin itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.